hoax itu pasti dia orang yang punya niat yang jelek. Kenapa kalian harus menakut-nakuti bangsa ini? Setiap saat bangsa ini buka HP isinya menakutkan semua. Seorang ibu hamil meninggal gara-gara COVID-19. Tidak perlu diberitakan. Malah saya menghimbau dan mengajak pemerintah pusat maupun daerah. Mulai dari saat ini perintahkan bagi semua media untuk tidak memberitakan siapa yang meninggal. Tutup. Tidak ada berita meninggal COVID. Beritakan bahwa keberhasilan pemerintah ini aja. Dan sampaikan kepada mereka-mereka yang membuat berita-berita hoax ini untuk diproses secara hukum. Ini orang gila. Sudah negara kita ini dalam keadaan kacau setiap hari. Bahkan kadang-kadang maaf, 1000 kali maaf. Yang membuat berita-berita ini hoax ini palsu, lawan-lawan politik. Orang-orang yang tidak berpendapat, jangan. Kenapa kita ini justru dalam keadaan seperti ini malah membuat adu domba sana dan sini. Berhentilah mengadu domba. Jangan mengadu domba. Syukuri Indonesia ini luar biasa. Syukuri. Saya himbau juga pemerintah kita, jangan takut. Hadapi orang-orang yang kira-kira ingin menghancurkan Indonesia. Singkirkan mereka. Kami sebagai warga negara Indonesia, cinta dengan Indonesia. Kami cinta dengan warga Indonesia dan kami terus akan membela Indonesia dengan pemerintahan yang ada. Siapapun mereka. Mari kita bangun Indonesia dengan cinta kasih, pandai bersyukur. Itu yang kita tidak tiap hari sudah sumpek ngadepi corona. Seorang dino rahe aku. Sumpek ngadepi corona tiap buka berita isinya. Tidak dibuka kepingin buka. Tapi beritanya bohong kebanyakan bohong. Dan saya tidak ingin melihat, walaupun itu betul ada yang meninggal 1000, tidak usah diberitakan, selesai. Kalau diberitakan ini memancing orang tambah takut. Ada apa ini? Tidak perlu. Dukung apa yang disampaikan pemerintah, dukung apa yang dikerjakan TNI dan Polri kita. Kita lihat sekarang, saya beberapa hari ini, saya berpikir, subhanallah, setiap malam bapak-bapak polisi, bukan saya membela-bela ini, tidak. Ini memang kerjaan. Di pinggir-pinggir jalan, nanti apalagi lebaran ini. Mereka itu tidak lebaran dengan istri dan anaknya. Mereka itu duduk bersama masyarakat untuk mengatur lalu lintas, untuk ngurusi COVID-19. Ini mbok mikir toh bangsa ini. Mereka ini punya tugas yang berat. Tugas yang seperti itu berat, malah justru setiap hari dibuat berita hoax. Dikirimkan seakan-akan mereka tidak kerja. Seakan-akan mereka tidak ada manfaatnya. Seakan-akan yang manfaat itu yang ngirim berita hoax itu. Siapa bilang? Mereka manusia. Mereka ingin berlebaran semangat kepada istri-istrinya. Lihat ya Pak. Kita lebaran pakai baju baru, gandeng anak, gandeng ini, malah justru mereka di pinggir jalan nyumprit, membuat lalu lintas ini jadi baik. Nah sekarang ini mereka sudah kerjasama bagaimana untuk mengentas COVID-19 ini. Itu. Nah kadang kita ndak gelem iki gur nyalahke wae. Apa toh tujuan nyalahkan itu apa? Kalau tujuan saya nyalahkan orang dengan terus saya kirim, saya buat viral di video, itu dengan cara itu bisa menyelesaikan, saya orang pertama yang akan memviralkan hoax. Tapi kalau tidak, lah kenapa harus begitu? Mestinya kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul ini permasalahan kita bersama. Bukan permasalahan seseorang. Dan kita lihat coba bagaimana para perawat, bagaimana para dokter. Kasihan mereka. Kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan, kasihan. Mereka ini sampai setengah mati. Menghadapi itu mereka ya takut, bukan tidak takut. Cuman karena ini tugas mereka berkorban. Orang-orang seperti itu, seandainya mereka meninggal, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dinanti kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, surga sebagai tempat mereka. Karena mereka berkorban demi untuk keselamatan umat dan masyarakat. Ayo. Sekarang ini bukan terus kakek ngomong kabeh. Jadi sudahlah, berhenti yo. Saya imbau juga pemerintah, jangan disampaikan kepada media-media, jangan suka nyoting. Sudah tahu ada orang kena COVID, wah disoting. Kemarin itu kalau salah ada yang terjadi, diparani yang nyoting, dilepet-lepet geng. Kan gitu. Ini gara-gara sakit hati.
Lah kenapa Anda bangga dengan saudara-saudara Anda yang meninggal dengan corona? Anda bangga bisa nyuting dan ngirim berita yang pertama. Kalau saya Anda, saya lebih baik syutingin acara ini loh. Syutingin, kiriman kemana-mana. Syutingin acara-acara di tempat orang-orang yang soleh-soleh itu. Kiriman membuat orang gembira dan senang. Itu yang penting. Yang suge-suge, keluarkan hartanya, bantu siapapun yang kita bantu. Tetangga kita, saudara kita, keluarkan semua. Yang alim-alim, sejukkan orang-orang ini dengan berita-berita Anda, berita-berita dari Allah. Jangan Anda malah meden-meden ini. Malah di meden-meden ini. Corona ini adalah perintah dari neraka untuk datang ke Solo. Untuk ngeremuk wong-wong Solo. Lah ya apa, kuwi iki mbok meneng wae to lambemu kuwi diatur sing apik. Corona datang ya memang betul mengingatkan kita. Tapi bukan terus mengingat. Sebetulnya kalau kata Corona itu mengingatkan saya, bukan Anda. Kalau masing-masing mengatakan itu mengingatkan saya, mereka semua merasa diingatkan oleh Allah. Akhirnya semua akan berubah. Nah, sekarang ini jadi bingung karepe dhewe. Ya hati-hati, saya bukan ini nasihat buat diri saya. Bukan saya benci kepada siapapun, tidak. Tapi saya mengajak kepada siapapun. Ayo, berhentilah. Wahai orang-orang yang membuat berita hoax. Berhentilah wahai orang-orang yang membuat berita yang menyakitkan bangsa ini. Berhentilah wahai orang-orang yang menghina Bapak Presiden. Berhentilah wahai orang-orang yang menghina menteri-menterinya. Berhentilah wahai orang-orang yang menghina dewan, yang menghina ulama, yang menghina para kiai, menghina para habaib, menghina masyarakat. Jangan berhenti. Berhentilah kita. Ke depan doakan mereka. Wajar, hari ini saya ditugasi untuk mendoakan siapapun mereka. Ya, kaum saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, doakan. Apalagi ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, doakan. Pemimpin-pemimpin, doa itu kalau sampai meleset, Anda sudah dapat pahala. Gitu. Saya doakan orang tak dongak selamat dunia akhirat lah. Beb, orang itu korupsi, Anda tak didongakkan. Loh, kalau dia selamat, apa ruginya saya? Rugi saya. Kan tidak rugi. Lu dia korupsi, Beb. Korupsi urusannya dia sama Allah, bukan urusan sama saya. Loh ini uangnya Habib diambil, ya sudah biar uang saya mau diambil, tidak diambil, uang Allah itu juga memiliki kekuasaan untuk memberi saya ganti. Kan selesai, kalau punya pikiran seperti itu. Tapi kalau punya pikirannya menyalahkan terus, tidak akan selesai. Permasalahan tidak akan selesai dengan saling menyalahkan. Permasalahan akan selesai dengan saling memaafkan dan saling bekerja sama untuk membangun kembali semua yang salah, hapus, tutup, dan yang akan datang kita harus bersama-sama bareng untuk menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun